Aku dihina miskin mantan mertua hingga didorong sampai jatuh di depan para tamu. Semua kaget saat bodyguardku datang menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Amanda duduk di ruang tamunya yang hening. Angin sore menerobos masuk lewat jendela, menggoyangkan gorden tipis yang sudah agak pudar warnanya. Di meja kayu sederhana, sebuah undangan tebal berlapis kilau emas tampak begitu mencolok. Matanya berkali-kali kembali ke nama yang tercetak dengan font mewah di bagian depan. Arman Pratama, Grand Opening Showroom Luxury Cars. Nama itu membuat dada Amanda bergetar. Dunia seakan berhenti sejenak. Semua kenangan yang ia coba kubur bertahun-tahun lamanya kembali menyeruak tanpa ampun. Arman, mantan suaminya. Pria yang dulu ia percaya akan menggenggam tangannya seumur hidup, namun justru meninggalkannya dengan luka yang membusuk dalam. Amanda menyentuh undangan itu dengan jari gemetar, seolah menyentuh bara api yang masih menyisakan panasnya. Mengapa harus aku yang menerima undangan ini? Tanyanya dalam hati. Ia bahkan tak tahu siapa yang sengaja mengirimkannya ke alamat rumahnya sekarang, tempat ia hidup sederhana jauh dari hiruk-pikuk dunia glamor keluarga Arman. Sekilas pikirannya terlempar pada masa lalu, saat ia masih menjadi menantu keluarga Pratama. Betapa sering ia mendengar cibiran halus, sindiran menusuk, bahkan ejekan terang-terangan dari Bu Ratna, mertuanya. Perempuan elegan dengan perhiasan berkilauan itu selalu memandangnya dengan sorot mata merendahkan. Kamu tidak selevel dengan keluarga ini, Amanda. Jangan harap bisa membahagiakan Arman dengan kondisi kamu yang begini. Kata-kata itu masih terngiang jelas, membuat ulu hatinya perih. Amanda menghela napas panjang. Undangan ini seperti sebuah ujian. Hatinya diliputi pertanyaan yang berlapis-lapis. Haruskah aku datang? Apa gunanya? Bukankah aku hanya akan membuka luka lama dan memberi mereka kesempatan untuk kembali meremehkanku? Namun di balik keraguannya, ada suara lain yang berbisik dalam hatinya. Suara itu tegas, penuh api. Kau harus datang, Amanda. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Untuk membuktikan bahwa kau bukan perempuan lemah yang dulu mereka injak harga dirinya. Ia terdiam lama, menatap wajahnya sendiri di cermin kecil yang terletak di atas meja. Wajah itu tampak lebih matang dibanding beberapa tahun lalu. Ada garis-garis tipis yang menunjukkan kedewasaan, ada sorot mata yang lebih kuat meski sedikit menyimpan luka. Amanda tersenyum miris. Aku bukan Amanda yang dulu, bisiknya lirih. Malam itu, ia sulit tidur. Bayangan tentang peresmian showroom mewah di kawasan elit berkelebat dalam pikirannya. Ia membayangkan mobil-mobil sport berkilau dipajang bagai perhiasan mahal, para tamu undangan berdandan glamor dengan gaun rancangan desainer terkenal, para pengusaha konglomerat bercakap-cakap sambil memegang segelas anggur. Dan di antara mereka, berdiri Arman dengan senyum kemenangannya, seolah dunia ada di genggamannya. Amanda menutup matanya rapat-rapat, namun detak jantungnya tetap tak tenang. Ia tahu, menghadiri acara itu bukan sekadar datang. Itu berarti ia siap berhadapan dengan Bu Ratna, mantan mertua yang menjadi sumber penghinaan paling dalam hidupnya. Pagi harinya, Amanda memutuskan untuk melangkah. Ia mengambil undangan itu, lalu meletakkannya di meja rias. Ia membuka lemari kecilnya, meneliti satu persatu pakaian yang ia punya. Ia tahu, ia tak mungkin datang dengan tampilan terlalu mencolok. Itu hanya akan mengundang tatapan sinis. Maka ia memilih gaun hitam sederhana, jatuh sampai mata kaki, dipadukan dengan blazer abu-abu yang membuatnya terlihat rapi sekaligus tenang. Riasannya ia buat tipis, hanya sedikit bedak, lipstik nude, dan eyeliner tipis yang mempertegas matanya. Rambut panjangnya ia tata dengan gaya berbeda. Ia ikat rendah, memberi kesan dewasa dan berwibawa. Semua itu ia lakukan bukan untuk pamer, melainkan sebagai penyamaran. Ia ingin menyusup, menjadi sosok yang tak terlalu menarik perhatian, tapi cukup kuat jika ada tatapan merendahkan yang mengarah padanya.
Sebelum berangkat, Amanda berdiri di depan cermin besar di ruang tamunya. Tangannya menyentuh undangan yang kini sudah ia selipkan ke dalam tas. "Aku akan datang," gumamnya dengan mantap. "Bukan untuk mereka, tapi untukku. Untuk membuktikan bahwa aku bisa berjalan di hadapan mereka tanpa gentar." Malam mulai turun ketika Amanda melangkah keluar rumah. Jalanan menuju kawasan elit tempat showroom itu berdiri penuh dengan gemerlap lampu kota. Mobil-mobil mewah berseliweran, jauh berbeda dengan mobil tua sederhana yang ia tumpangi. Namun ia tak peduli. Ia menggenggam tasnya erat-erat, membawa tekad bulat bersama dirinya. Jauh di lubuk hatinya, Amanda tahu, langkah ini akan mengubah banyak hal. Entah akan menjadi luka baru, atau justru menjadi titik balik harga diri yang selama ini ia pertahankan. Dan di sanalah, perjalanan itu dimulai. Perjalanan menuju gedung megah showroom Arman Pratama, tempat ia akan kembali berhadapan dengan masa lalu, dengan penghinaan, sekaligus dengan kemungkinan menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya. Malam itu, jalanan menuju kawasan elit Mentari Avenue, daerah yang hanya dihuni para pengusaha besar, pejabat tinggi, dan keluarga konglomerat, terlihat begitu ramai. Lampu-lampu hias berkilauan di sepanjang boulevard, seolah hendak menyambut acara megah yang menjadi bahan pembicaraan banyak orang dalam beberapa minggu terakhir. Peresmian showroom mobil mewah milik Arman Pratama. Di setiap sudut jalan, mobil-mobil sport dengan harga fantastis berjajar, sebagian bahkan masih berkilau seperti baru keluar dari pabrik. Para undangan turun satu persatu dengan penuh wibawa, mengenakan jas rancangan khusus, gaun berlian yang berkilauan, dan parfum mahal yang baunya menyengat udara. Amanda berdiri di seberang jalan sejenak, menatap kerumunan itu dengan napas tertahan. Ada rasa asing yang menelusup ke dalam dadanya. Dunia yang pernah ia injak dulu kini tampak jauh berbeda. Lebih glamor, lebih gemerlap, dan lebih dingin. Ia menggenggam clutch kecilnya erat-erat. Gaun hitam sederhana yang ia kenakan tampak kontras di tengah warna-warni mewah para tamu undangan. Namun justru kesederhanaan itu membuat dirinya tak menarik perhatian. Orang-orang yang lalu lalang hanya menganggapnya sebagai salah satu tamu minor, atau mungkin staf undangan dari pihak lain. Langkahnya pelan, penuh kehati-hatian. Tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer jalan masuk yang memantulkan cahaya lampu kristal besar di atas. Ia melewati karpet merah yang terbentang lebar, namun memilih berjalan sedikit ke tepi, tidak sejajar dengan tamu-tamu utama yang berjalan di tengah dengan kepala tegak dan senyum penuh percaya diri. Bisik-bisik halus terdengar dari beberapa tamu wanita yang berdiri berkelompok. "Siapa dia? Sepertinya bukan dari kalangan kita." "Ah, mungkin hanya salah satu undangan formalitas. Lihat saja bajunya, terlalu sederhana untuk acara sebesar ini." Amanda mendengar, tapi ia berpura-pura tuli. Hatinya hanya berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak datang untuk mengesankan siapapun." Sesaat matanya menangkap sosok yang berdiri di pintu masuk utama. Arman, mantan suaminya. Ia tampak gagah dalam setelan jas biru tua dengan dasi perak. Wajahnya bersinar, penuh percaya diri, seolah ia adalah pusat dari semesta malam itu. Di sampingnya, berdiri Bu Ratna, anggun dalam balutan kebaya modern berwarna merah marun, dengan kalung berlian besar yang memantulkan cahaya lampu. Amanda langsung menunduk. Jantungnya berdetak kencang. Untunglah sejauh ini tak ada yang mengenalinya. Penyamaran sederhana yang ia pilih tampaknya berhasil. Ia berjalan melewati kerumunan tanpa menoleh ke kanan kiri, bagai bayangan yang menyelinap di antara cahaya. Di dalam gedung, suasana jauh lebih megah. Showroom itu lebih mirip istana ketimbang tempat pamer mobil. Lantai marmer putih mengilap, lampu gantung kristal menjuntai dari langit-langit tinggi. Sementara di sekeliling ruangan mobil-mobil sport terbaru berjajar bagai permata langka. Para tamu berkeliling, sebagian sibuk berfoto, sebagian lain sibuk membicarakan investasi. Amanda berdiri di salah satu sudut ruangan. Ia sengaja memilih posisi di dekat meja minuman, bukan di tengah kerumunan. Dari sana ia bisa mengamati tanpa harus menjadi pusat perhatian. Sebuah senyum getir tersungging di bibirnya saat matanya kembali jatuh pada Arman. Betapa besar perubahan hidup lelaki itu sejak mereka berpisah. Malam ini,
Arman tampak bagai pangeran yang baru saja memenangkan pertempuran besar. Semua mata tertuju padanya, penuh kagum, penuh hormat. Sementara itu, Bu Ratna sesekali menyapa tamu undangan dengan angkuh. Senyumannya hangat, namun sorot matanya tetap tajam, seolah sedang menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Amanda tahu betul tatapan itu. Dulu, tatapan itulah yang membuatnya merasa kecil, hina, dan tidak berharga. Tiba-tiba, seorang pelayan lewat di dekatnya. Amanda mengambil segelas air putih, meski kebanyakan tamu memilih sampanye atau anggur merah. Ia meneguk perlahan, berusaha menenangkan diri. Namun, meski tubuhnya tampak tenang, hatinya bergolak hebat. "Kau tidak boleh goyah, Amanda," batinnya mengingatkan. "Kau datang bukan untuk mereka. Kau datang untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau sanggup berdiri di tengah mereka tanpa runtuh." Meski sejauh ini tak seorang pun menyadari siapa dirinya, Amanda tahu itu hanya soal waktu. Lambat laun, pandangan akan tertuju padanya, terutama pandangan Bu Ratna yang selalu curiga pada wajah-wajah asing. Dan ketika saat itu tiba, Amanda harus siap menghadapi badai, meski ia berdiri seorang diri di tengah gemerlap dunia yang dulu pernah menginjak harga dirinya. Musik lembut dari grand piano mengalun memenuhi ruang showroom, menambah kesan megah yang sudah diciptakan oleh cahaya lampu kristal. Para tamu sibuk berkeliling, berbincang dengan suara tertata, penuh basa-basi bisnis, seolah segala percakapan hanyalah etalase lain dari kemewahan. Amanda berdiri agak jauh, namun matanya tak bisa lepas dari sosok yang berdiri di tengah pusat perhatian. Arman. Mantan suaminya itu tampak gagah dengan jas yang membingkai tubuhnya, rambut yang disisir rapi ke belakang, dan senyum lebar yang seakan menjadi magnet bagi setiap tamu yang datang. Tapi bagi Amanda, senyum itu hanyalah topeng. Ia tahu betul lelaki itu. Senyum di wajah Arman hanyalah lapisan tipis yang menutupi ambisi, keangkuhan, dan sikap dinginnya. Senyum palsu, yang dulu pernah ia percaya sebagai tanda kasih sayang, padahal hanyalah alat untuk menyembunyikan kelemahan diri. Di sisi Arman berdiri seorang wanita cantik dengan gaun biru safir berkilau. Tubuhnya tinggi semampai, wajahnya penuh percaya diri, bibirnya tersenyum seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dialah pemenang. Dialah Melissa, istri baru Arman. Wanita yang kini menikmati semua kemewahan yang dulu tak pernah bisa Amanda sentuh. Amanda merasakan dadanya sedikit sesak saat melihat keduanya berdiri berdampingan. Ada rasa perih. Tapi bukan lagi karena cinta, melainkan karena kenangan bagaimana dirinya pernah dipinggirkan, diremehkan, hingga akhirnya ditinggalkan. Dan di sebelah mereka, berdiri Bu Ratna. Mantan mertuanya itu tampak anggun dalam kebaya merah marun dengan bros berlian besar. Ia menyambut tamu dengan tangan terulur dan senyum ramah. Namun di balik itu sorot matanya tetap sama. Sombong, penuh perhitungan, dan selalu mencari celah untuk merendahkan orang lain. Amanda mencoba menghindari tatapan mereka, menunduk sambil memegang gelas airnya erat. Namun takdir malam itu tak memberinya kesempatan untuk bersembunyi lebih lama. Salah satu tamu undangan, seorang pengusaha yang mengenal Amanda dari pekerjaannya saat ini, tiba-tiba menyalaminya dengan hangat. "Ah, Amanda! Senang sekali bertemu Anda di sini," katanya cukup keras, membuat beberapa kepala menoleh. Dan disitulah semuanya dimulai. Arman yang semula sibuk berbicara dengan tamu penting, menoleh sejenak ke arah suara itu. Senyumnya yang tadi lebar tiba-tiba menegang ketika pandangannya jatuh pada sosok Amanda. Melissa ikut menoleh, alisnya terangkat tinggi, sementara Bu Ratna langsung menajamkan pandangannya seperti elang yang baru saja menemukan mangsa. Untuk sesaat, waktu seolah melambat. Tatapan mereka bertiga jatuh tepat pada Amanda. Ada keterkejutan, ada ketidaksenangan, dan ada rasa meremehkan yang berlapis-lapis. Arman menutupi keterkejutannya dengan senyum yang dipaksakan. Ia melangkah sedikit ke depan, mengulurkan tangan pada tamu lain, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya tak terganggu. Namun dari sorot matanya yang menusuk, Amanda bisa membaca jelas, kehadirannya tidak diinginkan. Melissa menyibakkan rambutnya dengan gerakan anggun, lalu membisikkan sesuatu di telinga Arman sambil melirik Amanda dengan tatapan sinis. Senyum manisnya tampak menempel di bibir, namun matanya penuh ejekan.
Sedangkan Bu Ratna, tatapan itu. Amanda mengenalnya betul. Pandangan penuh superioritas, seolah ingin berkata, beraninya kau datang ke sini? Kau pikir siapa dirimu sekarang? Amanda merasakan jantungnya berdetak kencang. Tangannya yang memegang gelas sedikit bergetar, namun ia segera menguatkan dirinya. Ia tidak akan membiarkan sorot mata mereka meruntuhkan harga diri yang sudah susah payah ia bangun kembali. Ia menegakkan bahu, menarik napas panjang, lalu meneguk sisa air putih di gelasnya. Kemudian ia menaruh gelas itu di meja dengan tenang. Dari kejauhan, ia menatap balik mereka bertiga dengan sorot mata yang tak lagi sama seperti dulu. Bukan penuh takut, melainkan penuh keteguhan. Senyum tipis terbit di wajah Amanda. Senyum yang tak palsu. Senyum yang lahir dari luka yang sudah ia hadapi dan ia taklukkan. Senyum yang tanpa suara berkata, "Aku tidak lagi seperti dulu. Kalian tidak bisa meremukkanku lagi." Namun meski ia berdiri tegar, Amanda tahu badai baru saja dimulai. Kehadirannya telah terdeteksi, dan tatapan meremehkan itu hanyalah pembuka dari perlakuan yang lebih kasar yang mungkin segera datang. Di tengah kemegahan showroom itu, sebuah pertarungan tak kasat mata telah dimulai. Pertarungan antara harga diri yang pernah diinjak dan gengsi yang selalu ingin menang. Suasana showroom masih dipenuhi sorak-sorai kagum, tawa ringan, dan percakapan bisnis yang bercampur dengan suara musik piano. Namun di salah satu sudut ruangan, ketegangan mulai terasa. Tatapan Bu Ratna yang tajam terus mengunci Amanda, seolah ingin memastikan bahwa mata tak bisa berpaling dari tamu asing itu. Tak butuh waktu lama sebelum langkah Bu Ratna yang mantap membawa dirinya mendekat. Dengan kebaya merah marun yang berkilau di bawah cahaya lampu kristal, ia berjalan seolah lantai marmer itu adalah panggung catwalk miliknya. Senyum palsu tetap menempel di bibirnya, tapi sorot matanya penuh dengan niat menusuk. Amanda berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. Ia sudah menduga momen ini akan datang. Namun ketika akhirnya Bu Ratna berdiri di hadapannya, ia masih merasakan jantungnya berdegup kencang. Oh, ternyata betul. Aku tidak salah lihat. Suara Bu Ratna terdengar nyaring, cukup keras sehingga beberapa tamu di dekat mereka ikut menoleh. Amanda. Ia menyebut nama itu dengan nada datar, tapi jelas-jelas menyimpan nada merendahkan. Amanda menunduk sedikit, berusaha sopan. Selamat malam, Bu Ratna. Terima kasih sudah mengizinkan saya hadir di acara sebesar ini. Namun bukan keramahan yang ia dapat. Justru tawa kecil terdengar dari bibir Bu Ratna. Tawa yang penuh ironi. Izinkan hadir? Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya undangan bisa sampai ke tanganmu. Jujur saja, aku kira orang-orang sepertimu tidak akan pernah berani melangkah masuk ke kawasan elit seperti ini. Beberapa tamu di sekitar mereka mulai memperhatikan. Bisikan pelan terdengar, sebagian mengenali nama Amanda yang disebut. Sebagian lain hanya penasaran dengan drama yang mulai terbuka di depan mata. Amanda mencoba menegakkan tubuhnya, tidak ingin terlihat rapuh. Saya datang hanya untuk memberikan selamat, Bu. Tidak lebih. Memberikan selamat? Bu Ratna mengangkat alisnya tinggi-tinggi, lalu melipat tangan di dada. Lucu sekali. Kau pikir dengan berdiri di sini, orang akan melupakan masa lalu menyedihkanmu? Semua orang tahu, pernikahanmu dengan Arman itu kegagalan besar. Kau tidak pernah bisa menyesuaikan diri dengan dunia kami. Kau terlalu sederhana, terlalu rendah. Kata rendah itu diucapkan dengan penekanan, membuat beberapa tamu saling pandang. Ada yang pura-pura tersenyum kaku, ada pula yang tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut. Amanda merasakan telapak tangannya berkeringat. Setiap kata Bu Ratna terasa seperti anak panah yang menembus kulitnya. Tapi ia menolak untuk mundur. Saya tidak datang untuk membicarakan masa lalu, Bu. Itu sudah selesai. Oh, tentu saja sudah selesai. Bu Ratna menyahut cepat, suaranya semakin meninggi. Arman sekarang punya istri yang jauh lebih pantas, jauh lebih elegan, dan tahu bagaimana menempatkan diri. Tidak seperti seseorang yang dulu bahkan tidak bisa membedakan sendok salad dan sendok sup di meja makan. Beberapa tamu menahan tawa kecil,
Sementara yang lain berusaha mengalihkan pandangan agar tidak terlihat ikut menonton. Namun bisik-bisik mulai menggema di antara mereka. Nama Amanda kembali berputar-putar, digosokkan ke udara bersama kenangan yang sengaja dihidupkan kembali oleh Bu Ratna. Amanda menutup jemarinya rapat-rapat di samping tubuhnya. Ia merasakan getaran amarah di dada, tapi ia menahan diri. Jika ia membalas dengan emosi, maka ia akan kalah. Ia tahu betul itulah yang diinginkan Bu Ratna, melihatnya kehilangan kendali, sehingga penghinaan terasa sempurna. Arman dan Melisa, yang berdiri tidak jauh dari sana, hanya menyaksikan. Arman pura-pura sibuk bercakap dengan salah satu rekan bisnisnya, tapi jelas sekali sesekali matanya melirik ke arah Amanda dengan ekspresi canggung. Melisa justru tersenyum puas, seolah menikmati setiap kata pedas yang dilontarkan mertuanya. Amanda menarik napas dalam-dalam. Dengan suara yang tenang, meski dadanya bergetar, ia menjawab, "Benar, Bu. Saya memang pernah jatuh. Tapi jatuh tidak membuat saya berhenti berjalan. Dan malam ini, saya berdiri di sini dengan kepala tegak, bukan untuk mengemis pengakuan, tapi untuk menghormati undangan yang saya terima." Kata-kata itu membuat suasana sedikit terhenti. Beberapa tamu yang tadinya berbisik kini menatap Amanda dengan sorot berbeda. Ada yang mulai kagum, ada yang tetap menunggu apakah Bu Ratna akan menambah serangan. Bu Ratna tersenyum miring, lalu mendekat setengah langkah. Dengan suara rendah tapi cukup terdengar oleh lingkaran tamu di sekitar mereka, ia berkata, "Lihatlah semua orang di sini, Amanda. Kau bisa berdiri sejajar dengan mereka? Kau hanya ilusi kecil di pesta besar ini. Cepat atau lambat, semua akan sadar bahwa tempatmu bukan di sini." Ucapan itu jatuh seperti pedang dingin di udara. Amanda menelan ludahnya perlahan. Ia tahu semua mata kini benar-benar tertuju padanya. Bisikan semakin ramai. Nama, Amanda, bergaung di antara percakapan kecil, bercampur dengan gelak tawa yang ditahan-tahan. Namun meski hatinya sakit, ia tetap menegakkan kepala. Dalam dirinya ada bisikan lain, lebih kuat, yang berkata, "Ini belum akhir. Aku akan buktikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar berdiri di sini." Dan malam itu, sambutan menyakitkan dari Bu Ratna hanyalah permulaan, awal dari badai yang akan menguji keteguhan Amanda, sekaligus mengungkap siapa yang benar-benar pantas berdiri di atas panggung kehidupan. Tubuh Amanda terhuyung ke belakang. Ia tak sempat menyeimbangkan langkahnya ketika dorongan kasar Bu Ratna menghantam bahunya. Lantai showroom yang mengilap bagai cermin itu menyambutnya dengan dingin. Suara, "Bruk!" terdengar nyaring, diikuti oleh desahan tertahan dari para tamu yang menyaksikan langsung insiden tersebut. Beberapa gelas sampanye yang dibawa pelayan hampir terlepas karena kaget. Musik jazz lembut yang sebelumnya mengalun kini terdengar bagai ironi, seolah tak selaras dengan drama memalukan yang baru saja terjadi di tengah ruangan megah itu. Amanda berusaha menahan perih di tangannya yang tergores akibat jatuh. Namun rasa sakit fisik tak sebanding dengan pedih di hatinya. Semua mata tertuju padanya. Mata-mata asing penuh cibiran, simpati, atau bahkan sekadar rasa ingin tahu. Bisik-bisik mulai terdengar. "Siapa dia?" bisik seorang wanita bergaun merah mewah. "Itu mantan istrinya Arman. Kalau tidak salah," jawab seorang pria dengan nada meremehkan. "Pantas saja tidak pantas hadir di sini." Ucapan itu menusuk telinga Amanda, membuat dadanya semakin sesak. Di depan sana, Arman berdiri kaku. Senyum angkuh yang sedari tadi terpampang di wajahnya perlahan luntur. Namun, bukannya maju untuk menolong, ia hanya terdiam. Pandangannya beralih sekilas pada Melisa, istri barunya, yang justru menyunggingkan senyum puas, seolah menikmati pertunjukan kecil itu. Bu Ratna, dengan nada tinggi yang menusuk, bersuara lantang agar semua orang mendengar. "Beginilah kelakuan orang tak tahu diri. Sudah jelas tak diundang secara pantas, tapi berani-beraninya datang ke sini. Apa kau kira bisa menyamakan dirimu dengan kalangan kami?" Senyumnya dingin, penuh penghinaan. Tangannya masih melambai-lambai di udara, menegaskan bahwa tindakannya tadi memang disengaja, bukan sekadar kecelakaan. Amanda menggertakkan gigi, mencoba menahan diri agar tak membalas. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh.
Ia tahu jika ia menangis sekarang, semua orang akan semakin memandangnya lemah. Namun hatinya bergetar hebat. Rasa sakit bercampur dengan harga diri yang diinjak-injak di hadapan banyak orang. Beberapa tamu mulai merasa tidak nyaman. Ada yang berdeham, ada pula yang berpura-pura sibuk menatap ponsel agar tidak perlu terlibat. Namun sebagian lainnya masih mengawasi dengan antusias, seolah sedang menyaksikan tontonan gratis. Seseorang dari kerumunan bergumam pelan namun jelas terdengar, tidak seharusnya acara sebesar ini ternodai dengan drama pribadi. Kata-kata itu membuat wajah Amanda semakin memanas. Ia ingin segera bangkit, namun tubuhnya masih gemetar akibat dorongan tadi. Dan di saat itulah, suara langkah tegas terdengar mendekat. Derap sepatu yang berat memecah kebisuan sesaat. Dari arah pintu masuk, beberapa sosok pria berpakaian formal dengan tubuh tegap memasuki ruangan. Sorot mata mereka tajam, wajah mereka tegas. Mereka adalah bodyguard Amanda yang sejak awal menjaga dari kejauhan, tak ingin menimbulkan perhatian. Namun insiden ini membuat mereka tak bisa tinggal diam lagi. Para tamu langsung terhenyak. Kehadiran para bodyguard itu menambah ketegangan. Mereka bergerak cepat, menyingkirkan kerumunan, lalu mendekati Amanda yang masih berusaha bangkit. "Bu Amanda, Anda baik-baik saja?" Salah satu dari mereka bertanya dengan suara rendah namun penuh khawatir. Amanda menatap singkat, mencoba memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Ia tak ingin terlihat lemah dengan harus diangkat berdiri oleh orang lain. Dengan sekuat tenaga, ia menopang tubuhnya sendiri dan berhasil bangkit perlahan. Meski lututnya bergetar, ia berdiri tegak. Tatapan matanya kali ini berbeda. Tak lagi penuh ketakutan, melainkan menyimpan bara yang siap menyala kapan saja. Bu Ratna terlihat kaget dengan kemunculan bodyguard itu. Ia tidak menyangka Amanda datang dengan perlindungan semacam itu. Namun bukannya mundur, ia justru semakin keras menyuarakan sindirannya. "Jadi sekarang kau membawa pasukan sendiri? Ingin pamer, ya? Hah, tidak akan mengubah kenyataan siapa dirimu di mata kami." Amanda menatapnya lekat. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia membuka mulut. Suaranya tenang, meski terselip getaran emosi. "Saya tidak datang ke sini untuk pamer, Bu. Saya datang karena undangan. Tapi sepertinya, kebaikan hati saya malah dianggap hinaan." Ruangan kembali senyap. Untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, suara Amanda terdengar jelas oleh semua orang. Penuh luka, namun juga penuh keteguhan. Suasana showroom yang semula riuh oleh tawa dan musik mendadak berubah tegang. Para tamu undangan yang tadinya sibuk menikmati hidangan mewah dan bercakap ringan, kini diam terpaku melihat beberapa pria berbadan tegap dan berpenampilan formal melangkah masuk dengan langkah mantap. Tubuh mereka tegap, jas yang mereka kenakan terjahit rapi. Namun sorot mata tajam dan gerakan penuh kewaspadaan membuat mereka berbeda dari tamu biasa. Mereka adalah bodyguard, namun bukan sembarang bodyguard. Aura mereka menandakan pengalaman panjang dalam menjaga keamanan orang-orang penting. Mereka berjalan serempak, mengabaikan tatapan heran para tamu, langsung menuju Amanda yang baru saja berdiri dengan sisa tenaga. Salah satu dari mereka, yang tampak sebagai pemimpin, berbicara dengan suara tegas namun sopan. "Bu Amanda, kami mohon maaf terlambat masuk. Situasi sudah tidak bisa kami biarkan lebih lama." Para tamu mulai berbisik lagi. Nama Amanda terdengar di antara percakapan kecil itu. "Bu Amanda? Jadi dia bukan tamu sembarangan? Kenapa dia sampai dijaga bodyguard seperti itu? Apa sebenarnya identitasnya?" Bisikan-bisikan itu mengalir seperti gelombang, membuat sebagian wajah terkejut, sebagian lagi kebingungan. Arman tampak gusar. Wajahnya yang semula penuh percaya diri kini berubah pucat. Ia tidak menyangka Amanda datang dengan pengawalan. Di sampingnya, Melissa meremas tas kecilnya dengan jari-jari yang tegang, sedangkan Bu Ratna masih mencoba mempertahankan ekspresi angkuh meski jelas ada bayangan keraguan di matanya. "Apa-apaan ini?" Suara Bu Ratna melengking, mencoba menutupi kegugupannya. "Sejak kapan orang sepertimu punya pengawal? Kau pikir dirimu siapa sampai harus membawa pasukan seperti ini?" Pemimpin bodyguard itu menoleh sekilas, menatap Bu Ratna dengan tatapan datar.
Sorot matanya begitu tajam hingga membuat Bu Ratna sedikit mundur tanpa sadar. Namun ia tak menjawab, tetap berfokus pada Amanda. Amanda sendiri berdiri tegak, meski tangannya masih bergetar halus. Ia menatap sekeliling, menyadari semua mata kini tertuju padanya. Bukan hanya sebagai objek hinaan, tetapi juga penuh rasa penasaran akan siapa dirinya sebenarnya. Salah satu bodyguard lain mengulurkan tangan dengan sopan, "Izinkan saya membantu, Bu." Namun Amanda menolak halus. Ia menarik napas panjang, menguatkan dirinya, lalu berkata dengan suara tegas yang menggema di ruangan, "Saya bisa berdiri sendiri." Ucapan sederhana itu mengguncang suasana. Para tamu yang semula melihatnya sebagai wanita lemah kini mulai melihat sisi lain, keteguhan yang nyaris tak tergoyahkan. Arman, yang sejak tadi berusaha menjaga wibawa, akhirnya angkat bicara. Suaranya berat, berusaha terdengar tenang meski saraf wajahnya menegang. "Amanda, mengapa kau datang ke sini? Kau tahu ini bukan tempat untukmu." Tatapan Amanda beralih padanya. Ada jeda hening, lalu ia menjawab dengan tenang, "Tidak, Arman, kau yang salah. Aku datang karena undangan resmi yang dikirim atas nama perusahaanmu. Jika kehadiranku dianggap mengotori acara ini, maka kesalahan ada pada siapa yang menuliskan namaku dalam daftar tamu, bukan padaku." Beberapa tamu terbelalak. Mereka saling pandang, menyadari kebenaran dalam kata-kata Amanda. Tidak mungkin ia bisa masuk acara eksklusif seperti ini tanpa undangan resmi. Wajah Arman memucat semakin dalam. Melisa menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Bu Ratna, meski masih mencoba bersuara lantang, kini terdengar goyah. "Undangan itu pasti salah kirim. Tidak mungkin." Salah satu tamu penting yang sejak tadi memperhatikan akhirnya angkat bicara. Seorang pria parubaya dengan jas mahal dan sikap wibawa. "Saya kebetulan duduk di dekat meja registrasi tadi. Saya melihat nama Amanda Pratiwi tercantum jelas dalam daftar tamu undangan. Jadi, tidak ada yang salah dengan kehadiran beliau di sini." Ruangan mendadak senyap lagi. Kini posisi berbalik. Amanda, yang tadi jatuh dan dipermalukan, justru berdiri tegak dengan sorot mata penuh wibawa. Kehadiran bodyguard membuatnya bukan sekadar wanita biasa di mata orang-orang, melainkan sosok yang membawa rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Ratna dan Arman mulai menyadari, Amanda bukan lagi wanita yang bisa mereka rendahkan dengan mudah. Gemerlap lampu kristal di showroom mewah itu kini tak lagi menjadi pusat perhatian. Semua mata dan telinga tertuju pada satu hal, Amanda. Bisikan-bisikan kecil mengalir di antara tamu, berputar cepat bagaikan arus deras yang tak bisa dibendung. Siapa sebenarnya dia? Kenapa sampai punya pengawal pribadi? Setahuku, dia hanya mantan istri Arman. Bagaimana mungkin? Kalimat-kalimat itu beredar, menyalakan bara rumor di setiap sudut ruangan. Beberapa tamu mulai mendekat, bukan untuk menolong, tetapi untuk menguping lebih dekat. Para wanita dengan gaun gemerlap menutupi mulutnya dengan kipas kecil sambil bergosip pelan. Sedangkan para pria berjas mahal menatap Amanda dengan rasa ingin tahu bercampur waspada. Amanda merasakan sorotan itu menusuk ke segala arah. Namun kali ini ia tidak bergeming. Dalam dadanya, ada gemuruh yang sulit dijelaskan, antara luka lama yang dikoyak kembali oleh penghinaan Bu Ratna, dan kekuatan baru yang tumbuh karena tatapan penuh teka-teki dari orang-orang elit ini. Arman terlihat semakin gelisah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Meski pendingin ruangan bekerja sempurna, ia tahu, jika rumor terus bergulir, maka akan ada yang menggali lebih dalam tentang Amanda. Dan itu berbahaya. Melisa, istrinya, mencubit lengannya pelan sambil berbisik lirih. "Men, kenapa kau diam saja? Lihatlah, semua orang memperhatikannya. Kita harus hentikan ini sebelum dia buka suara." Namun sebelum Arman sempat merespons, salah seorang tamu penting, seorang pengusaha properti yang dikenal sangat berpengaruh, mendekat dengan senyum penuh arti. "Menarik sekali," katanya dengan suara cukup keras untuk terdengar oleh lingkaran tamu terdekat. "Saya tidak menyangka akan bertemu Amanda Pratiwi di sini."
Nama itu akhir-akhir ini sering saya dengar di kalangan bisnis. Ruangan seolah membeku. Nama lengkap Amanda terucap jelas, menyulut api penasaran yang lebih besar. Bu Ratna tersentak. Matanya melebar. Lalu ia segera bersuara lantang. Apa maksud Anda? Jangan bilang wanita ini masih berani-beraninya mencoba mendompleng nama baik keluarga kami. Namun sang pengusaha hanya tersenyum tipis. Matanya meneliti Amanda dari atas ke bawah, bukan dengan tatapan meremehkan, melainkan penuh penilaian. Kalau tidak salah, Anda terlibat dalam proyek besar di sektor teknologi, bukan? Saya mendengar ada investor baru yang cukup berani menantang pemain lama. Jangan bilang itu, Anda. Bisikan para tamu semakin riuh. Teknologi? Investor baru? Jangan-jangan Amanda sudah berubah nasibnya. Kalau benar, ini akan sangat mengejutkan. Amanda menatap pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Dalam hatinya, ia tahu kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Kehadirannya malam ini memang bukan sekadar menghadiri undangan, tetapi juga sebuah ujian. Apakah ia siap menyingkap siapa dirinya yang sebenarnya sekarang? Sementara itu, Bu Ratna makin tersudut. Namun alih-alih diam, ia berusaha bangkit dengan suara sumbang penuh amarah. Omong kosong. Amanda hanyalah wanita biasa. Dia tak punya apa-apa. Jangan tertipu dengan penampilannya malam ini. Semua ini hanya pencitraan murahan. Sayangnya, kata-kata itu justru terdengar seperti upaya panik untuk menutupi sesuatu. Para tamu yang cerdas bisa merasakan getaran kegugupan dalam nada bicara Bu Ratna. Arman menunduk. Rahangnya mengeras. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu betul siapa Amanda sekarang. Tapi mengakuinya di depan umum berarti mengakui bahwa ia telah melepas wanita yang kini justru berdiri lebih tinggi darinya. Amanda menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan lagi senyum seorang wanita yang terluka, melainkan senyum yang menyimpan rahasia besar. Dan saat itu, seluruh showroom bagai dipenuhi bisikan yang makin keras. Jadi, siapa sebenarnya Amanda Pratiwi? Apakah dia lebih dari sekadar mantan istri? Apakah mungkin dia sekarang orang besar? Rumor telah berubah menjadi badai kecil yang siap mengguncang seluruh acara. Arman akhirnya tak sanggup lagi menahan tekanan. Tatapan para tamu, bisikan-bisikan yang semakin keras, dan kehadiran Amanda yang berdiri tegak dengan pengawalnya membuat harga dirinya terasa remuk. Selama ini ia selalu tampil sebagai sosok pria sukses yang meninggalkan masa lalu buruk bersama mantan istrinya. Namun malam itu, bayangan Amanda hadir kembali, meruntuhkan dinding keangkuhan yang ia bangun bertahun-tahun. Dengan langkah lebar, Arman maju ke tengah ruangan. Suara mikrofon kecil yang terpasang di jasnya menangkap setiap kata. Ia sengaja meninggikan suara, memastikan semua tamu mendengarnya. Saudara-saudara sekalian, ujarnya, menarik perhatian penuh. Saya rasa kita semua sudah melihat sendiri. Malam yang seharusnya menjadi momen perayaan malah ternodai oleh kehadiran orang yang tidak pantas ada di sini. Tatapannya tajam mengarah pada Amanda. Ya, dia adalah mantan istri saya, lanjut Arman, kali ini tanpa ragu. Wanita yang dulu hidup bergantung pada saya, yang tidak punya apa-apa selain belas kasihan. Dan sekarang, dia datang ke sini, berdiri di tengah kita semua, seolah-olah dirinya pantas disejajarkan dengan kalangan kita. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang mengangguk pelan, ada pula yang justru menahan senyum tipis, menunggu reaksi Amanda. Bu Ratna segera bersuara, mendukung anaknya. Benar! Amanda tidak lebih dari bayangan masa lalu. Arman kini memiliki Melissa, wanita yang jauh lebih pantas, lebih terhormat, dan lebih mendukung suaminya. Melissa menggenggam lengan Arman erat-erat, tersenyum puas meski di balik matanya tampak kegugupan. Arman melanjutkan dengan nada semakin angkuh, tangannya merentang lebar seakan ingin memamerkan seluruh ruangan. Lihatlah showroom ini. Koleksi mobil mewah, tamu-tamu penting, investor besar, semua ini adalah bukti kerja keras saya. Sementara Amanda, dia datang dengan wajah lama, mencoba menempelkan dirinya pada kesuksesan yang bukan miliknya. Apa pantas?
Sorak kecil terdengar dari beberapa tamu yang ingin menyenangkan hati Arman. Namun banyak juga yang hanya terdiam, menunggu bagaimana Amanda menjawab. Amanda menarik napas perlahan. Ia merasakan setiap kata Arman menusuk hatinya, membongkar kembali luka masa lalu, betapa ia dulu memang dianggap tak berharga. Namun kali ini, ia tidak lagi menjadi wanita yang bisa diinjak. Ia menatap Arman dengan tatapan dingin yang membuat pria itu sedikit goyah. "Arman," ucap Amanda akhirnya, suaranya tenang namun jelas, "kau benar tentang satu hal. Aku memang dulu tidak punya apa-apa. Aku dulu hanya seorang istri yang mencoba setia, meski direndahkan olehmu dan keluargamu. Tapi yang kau lupakan adalah, dunia berputar. Dan aku bukan lagi Amanda yang dulu." Kata-katanya bergema, membuat beberapa tamu menahan napas. Amanda melangkah satu langkah maju, berdiri sejajar dengan Arman. "Showroom ini mungkin megah, mobil-mobil ini mungkin berkilau, dan para tamu ini mungkin kagum pada pencapaianmu. Tapi kesuksesan sejati bukan diukur dari apa yang bisa kau pamerkan hari ini, melainkan dari bagaimana kau memperlakukan orang lain. Dan dari apa yang kulihat, Arman, kau masih sama. Pria kecil yang butuh penghinaan untuk membuat dirinya terlihat besar." Ruangan mendadak senyap. Tatapan para tamu kini beralih, bukan lagi memandang Amanda dengan tanda tanya, melainkan dengan rasa hormat yang perlahan tumbuh. Beberapa bahkan tersenyum tipis, kagum pada keberanian wanita itu. Wajah Arman memerah. Ia terperangkap di antara amarah, rasa malu, dan ketakutan bahwa rahasia terbesar Amanda bisa terbongkar kapan saja. Ia mengepalkan tangan, berusaha menahan diri agar tidak kehilangan kendali di depan publik. Namun satu hal jelas, malam itu, tantangan sudah dilempar. Dan Amanda menjawabnya, bukan dengan kelemahan, tetapi dengan kekuatan yang membuat semua orang mulai meragukan siapa sebenarnya yang lebih layak berdiri di panggung kesuksesan itu. Amanda menarik napas panjang, menahan gemuruh dalam dadanya. Ia berdiri tegak, merapikan gaun sederhana yang tadi sempat berantakan saat terjatuh. Gerakan itu terlihat tenang, namun justru menambah aura wibawa yang memancar darinya. Tatapannya kemudian terarah lurus pada Arman dan Bu Ratna. Tidak ada lagi sisa kerendahan hati yang dulu membuatnya selalu mengalah. Mata Amanda kini bagai dua bilah pisau yang menyibak tirai kemunafikan. Para tamu yang semula berbisik kini menahan diri. Keheningan menggantung di ruangan. Semua menanti apa yang akan keluar dari mulut Amanda, atau mungkin apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Arman menegakkan bahunya, berusaha tetap terlihat berwibawa. Namun dari gerakan jemarinya yang resah, jelas ia tidak setenang yang ditunjukkan. Bu Ratna di sisinya justru masih berdiri pongah, menatap Amanda dengan sorot merendahkan, meski ada kilatan gugup yang samar. Amanda tersenyum tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum getir yang penuh sindiran. "Lucu sekali," suaranya pelan, namun terdengar jelas oleh semua yang hadir. "Betapa kerasnya kalian berusaha menjatuhkanku, seolah-olah aku masih wanita yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Padahal, seharusnya kalianlah yang paling tahu, aku tidak lagi mudah diinjak." Bu Ratna mendengus, melipat tangannya di dada. "HMPH, kata-kata besar. Kau pikir dengan menatap kami seperti itu, orang-orang di sini akan menganggapmu lebih baik?" Amanda melangkah perlahan mendekat. Sepatu haknya beradu dengan lantai marmer. Setiap langkahnya seperti dentang jam yang memecah kesunyian. Ia berhenti hanya beberapa langkah dari Bu Ratna dan Arman. Tatapannya menusuk dalam, membuat keduanya tanpa sadar menelan ludah. "Tidak, Bu Ratna," jawab Amanda tenang. "Aku tidak perlu memaksa orang lain menganggapku lebih baik. Mereka bisa menilai sendiri. Dari caramu berbicara, dari caramu memperlakukan seseorang yang pernah menjadi bagian keluargamu." Tatapan Amanda kemudian beralih pada Arman. Sorot matanya membuat pria itu bergidik. "Dan kau, Arman?" Ia menahan kata-katanya sejenak, membiarkan ketegangan menebal. Senyummu yang tadi penuh kebanggaan, kini berganti dengan wajah gusar. "Kau tahu mengapa? Karena jauh di lubuk hatimu, kau sadar, kau kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada showroom, mobil, atau bahkan istri barumu.
Kau kehilangan kesempatan untuk dihormati sebagai seorang pria sejati. Ruangan terasa sesak. Kata-kata Amanda bagai anak panah yang dilepaskan tepat sasaran. Beberapa tamu menunduk, pura-pura memandangi gelas mereka agar tidak terlihat ikut berpihak. Namun sebagian lain, terutama para wanita, diam-diam menatap Amanda dengan kekaguman. Mereka tahu, keberanian seperti ini tidak mudah muncul di hadapan orang-orang yang pernah meremehkan dirinya. Arman mengepalkan tinjunya. Cukup, Amanda. Jangan coba-coba mempermalukan aku di hadapan semua orang. Suaranya pecah, lebih karena takut daripada marah. Amanda tidak bergeming. Tatapannya semakin tajam, seakan menelanjangi kebohongan dan arogansi yang selama ini dibungkus rapi. Mempermalukanmu? Tidak, Arman. Aku hanya mengembalikan cermin agar kau bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Dan mungkin, semua orang di sini juga sudah mulai melihatnya. Tatapan itu masih menancap, tajam, penuh dendam yang bukan sekadar untuk membalas, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia tak lagi bisa diremehkan. Hening panjang menyelimuti ruangan. Para tamu menahan napas, menunggu ledakan berikutnya. Dan malam itu, satu hal menjadi jelas. Amanda bukan lagi bayangan masa lalu. Ia adalah badai yang siap mengguncang seluruh fondasi kesombongan keluarga Arman. Ruangan showroom yang tadinya dipenuhi tepuk tangan dan canda tamu mendadak hening, seolah waktu berhenti. Semua mata tertuju pada Amanda yang berdiri dengan penuh wibawa, meski gaun sederhana yang ia kenakan membuatnya tampak kontras dibanding tamu lain. Dengan langkah perlahan namun mantap, Amanda merogoh tas tangan mungilnya. Ia mengeluarkan sebuah map hitam berlogo resmi. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena ragu, melainkan karena menahan gejolak emosi yang bercampur dengan tekad. Kalau kalian semua ingin tahu siapa saya, ucap Amanda dengan suara jernih yang terdengar hingga ke ujung ruangan, maka izinkan saya memperkenalkan diri bukan sebagai mantan istri Arman, tapi sebagai pemilik sah atas sebagian besar kawasan ini. Ia membuka map tersebut, memperlihatkan beberapa lembar dokumen bersampul biru dengan cap notaris dan tanda tangan pejabat berwenang. Seorang tamu yang kebetulan pengusaha senior mendekat, memeriksa sekilas, lalu mengangguk dengan ekspresi serius. Ini, sertifikat saham kawasan elit Grand Avenue. Bisiknya, cukup keras hingga terdengar oleh kerumunan. Nama yang tertera, Amanda Putri Astari. Bisikan itu langsung menyambar seperti api yang dilempar ke jerami kering. Para tamu bergidik, sebagian menutup mulut, sebagian lagi beralih menatap Arman dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Wajah Arman pucat. Semua keangkuhannya seakan runtuh begitu saja. Tangan yang tadi ia kepalkan untuk menantang Amanda kini gemetar di samping tubuhnya. Bu Ratna pun terperangah, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Mustahil. Ini tidak mungkin. Seru Bu Ratna terbata-bata. Anak kampung sepertimu tidak mungkin punya saham sebesar itu. Amanda tersenyum tipis, menatap Bu Ratna dengan tatapan yang lebih menusuk dari kata-kata. Selama ini kalian hanya mengenal saya dari apa yang tampak. Tapi kalian tidak pernah tahu bagaimana saya bangkit setelah diperlakukan tidak adil. Kalian sibuk merendahkan, sementara saya sibuk bekerja dan membangun kembali hidup saya. Dan hari ini, Amanda mengangkat dokumen itu lebih tinggi. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang terhina, tapi sebagai pemilik sebagian besar tanah yang kalian injak saat ini. Seisi ruangan gempar. Ada yang bertepuk tangan perlahan sebagai tanda kagum, ada pula yang justru makin menunduk, malu karena tadi sempat mencibir Amanda. Arman, yang sudah kehilangan kendali atas dirinya, berusaha tetap tegar. Itu tidak berarti apa-apa. Showroom ini tetap milik saya. Teriaknya, suaranya bergetar. Amanda melangkah mendekat, jarak mereka kini hanya tinggal beberapa meter. Benar, Arman. Showroom ini milikmu. Tapi jangan lupa, tanah tempat showroom ini berdiri adalah bagian dari kawasan yang sahamnya saya kuasai. Jadi, cepat atau lambat, setiap langkahmu tetap akan berhubungan dengan saya. Kalimat itu meluncur tegas, menusuk jantung Arman seperti belati tajam. Para tamu mulai bersorak kecil. Beberapa bahkan berbisik penuh kekaguman. Luar biasa, ternyata dia yang punya kuasa di balik kawasan ini.
Tidak kusangka, selama ini Amanda hanya diam. Rupanya ia lebih hebat dari yang kita kira. Bu Ratna hampir limbung, berpegangan pada lengan Arman. Kita dipermalukan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Amanda menatap keduanya dengan tenang. Tidak ada lagi sisa air mata atau keraguan. Hanya ada kekuatan seorang wanita yang berhasil membalikkan keadaan. Suasana showroom berubah drastis. Dari ajang pamer kejayaan Arman, kini menjadi panggung kemenangan harga diri Amanda. Ruangan showroom yang megah itu seketika berubah bagai ruang sidang. Tak ada lagi suara musik, tak ada lagi tawa ringan. Yang terdengar hanyalah desah napas para tamu yang kini serentak menahan diri untuk tidak bersuara. Arman berdiri kaku. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini kehilangan warna. Ia merasakan tatapan puluhan pasang mata menembus dirinya, menelanjangi kesombongan yang selama ini ia bangun. Bu Ratna pun sama pucatnya. Matanya melirik ke segala arah mencari pembelaan, namun tak seorang pun berani bergerak atau bersuara. Amanda tetap tegak. Dokumen di tangannya bagai pedang keadilan yang baru saja ia hunuskan. Wibawa dan ketenangannya semakin membuat semua orang terdiam. Ia tak perlu berteriak, tak perlu marah, cukup dengan keberanian membuka identitasnya. Seluruh ruangan sudah lumpuh oleh kebenaran. Seorang pengusaha senior yang duduk di barisan depan menghela napas panjang, lalu berbisik kepada rekannya, inilah yang disebut kekuatan sesungguhnya. Diam, lalu muncul dengan fakta yang tak terbantahkan. Bisikan itu terdengar hingga ke belakang. Tamu-tamu lain yang tadinya sempat menertawakan Amanda kini menunduk malu. Beberapa wanita sosialita yang sempat memandang sinis Amanda saat ia pertama masuk, kini berusaha menyembunyikan wajah mereka di balik kipas tangan, takut menjadi bahan gunjingan selanjutnya. Arman menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia mencoba membuka mulut, tetapi kata-kata tak kunjung keluar. Lidahnya keluh, seakan semua kosakata angkuh yang biasa ia gunakan sudah terhapus oleh ketakutan. Bu Ratna, yang biasanya paling lantang merendahkan Amanda, justru kehilangan suaranya. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Matanya yang tajam kini tampak redup, seakan kehilangan cahaya kebanggaan yang biasa ia pamerkan. Amanda mengedarkan pandangannya, menatap satu persatu wajah tamu yang hadir. Ia tidak mencari simpati, tapi sorot matanya cukup membuat mereka merasa bersalah karena telah menilai tanpa tahu siapa dirinya. Lalu, dengan nada tenang tapi penuh ketegasan, Amanda berkata, "Lucu sekali, bukan? Selama ini kalian hanya mengenal saya sebagai mantan istri Arman, lalu dengan mudahnya merendahkan. Padahal kalian tidak pernah tahu, di balik kesenyapan saya ada kerja keras, ada perjuangan, dan ada kebangkitan yang lebih tinggi daripada sekadar kemewahan yang dipamerkan." Setiap kata Amanda menekan ruang hening itu lebih dalam lagi. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan Arman pun hanya bisa menunduk. Dan kalian, Amanda menatap lurus Arman dan Bu Ratna, harus tahu bahwa mempermalukan orang lain tidak pernah membuatmu lebih mulia. Justru hari ini, kalianlah yang mempermalukan diri sendiri. Seketika dada Bu Ratna naik turun, ia hampir tak mampu menahan amarah dan malu yang bercampur aduk. Namun, ia sadar, semakin banyak ia bersuara, semakin besar kebodohannya akan terlihat. Keheningan itu terasa menyesakan, bagaikan ruang tanpa oksigen. Para tamu hanya bisa saling melirik, menunggu apakah Arman atau Bu Ratna akan bereaksi, ataukah Amanda akan meninggalkan tempat itu dengan kemenangan mutlak. Namun satu hal pasti, pada momen itu, kendali penuh sudah berpindah ke tangan Amanda. Hening yang mencekam akhirnya pecah oleh satu tepukan tangan. Suaranya terdengar jelas di tengah ruang besar itu. Semua kepala serentak menoleh. Seorang pengusaha senior yang sejak tadi diam kini berdiri sambil tersenyum. "Luar biasa," ujarnya lantang. "Jarang sekali saya melihat keberanian seperti ini. Nyonya Amanda, Anda telah memberikan pelajaran berharga kepada kita semua, bahwa martabat sejati tidak bisa diukur dengan harta yang dipamerkan, tapi dengan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran." Seketika, tepuk tangan menyusul dari berbagai arah. Awalnya pelan, ragu-ragu, lalu menjadi riuh dan penuh hormat. Para tamu, yang tadinya menjadi saksi penghinaan terhadap Amanda, kini berdiri memberikan penghormatan.
Ada yang menunduk malu, ada pula yang bahkan menitikan air mata terharu. Amanda hanya tersenyum kecil. Hatinya bergetar, bukan karena bangga, tapi karena akhirnya semua luka yang ia simpan selama bertahun-tahun menemukan penawar. Hari itu, harga dirinya bukan hanya kembali, ia bangkit dengan cahaya yang lebih terang. Arman tercekat. Ia melihat bagaimana semua orang yang tadinya ia kira akan mendukungnya, justru berbalik memuliakan Amanda. Ia mencoba meraih tangan Melissa, istrinya yang baru, tetapi perempuan itu hanya menatapnya dingin, lalu menjauh, seolah tidak ingin ikut terseret dalam kehinaan yang sedang menimpa suaminya. Bu Ratna pun hanya bisa duduk terpaku. Wajahnya yang tadinya penuh angkuh kini benar-benar hancur. Tak ada lagi kekuatan untuk membalas, tak ada lagi keberanian untuk berteriak. Semua yang ia bangun dengan kesombongan runtuh di depan mata para tamu. Amanda menunduk pelan sebagai tanda hormat pada para tamu, lalu berbalik. Bodyguardnya segera mengapit kanan-kiri, membawanya keluar showroom. Langkahnya tenang, penuh wibawa. Setiap langkah bagaikan tamparan keras bagi Arman dan Bu Ratna. Di belakang, suara tepuk tangan terus terdengar, mengiringi kepergian Amanda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Amanda keluar dari sebuah penghinaan bukan dengan luka, melainkan dengan kemenangan. Udara malam kawasan elit menyambut Amanda begitu ia keluar dari showroom. Lampu-lampu jalan yang berkilauan seolah ikut memberi salam. Mobil mewahnya sudah menunggu di depan, pintunya dibuka oleh salah satu bodyguard dengan penuh hormat. Amanda masuk perlahan, duduk di kursi belakang. Saat pintu ditutup, kesunyian memenuhi ruang kabin mobil. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Tiba-tiba, butiran hangat jatuh dari sudut matanya. Amanda menangis, namun bukan karena sakit hati, melainkan rasa syukur yang membuncah. Selama bertahun-tahun ia menanggung hinaan, diperlakukan rendah, dan dianggap tak berarti. Malam ini, semua itu terbayar lunas. Ia memandang keluar jendela. Bayangan showroom yang kini semakin jauh terlihat kecil, seperti lambang masa lalunya yang sudah ia tinggalkan. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya lirih. "Karena Engkau tidak pernah membiarkan hamba-Mu yang sabar berada di bawah selamanya." Air matanya mengalir deras, namun bibirnya tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang sombong, melainkan senyum seorang wanita yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Amanda menyandarkan kepalanya, membiarkan mobil itu melaju membawa dirinya pulang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya ringan. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tapi malam ini ia telah membuktikan sesuatu, bahwa martabat tidak bisa direbut siapapun, selama seseorang berani mempertahankannya. Di showroom yang kini ditinggalkan, Arman dan Bu Ratna masih berdiri kaku dalam kehinaan. Sementara Amanda, di dalam mobilnya, menutup matanya dengan damai.